Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para pendengar Radio Muslim Jogja dimanapun antum berada, dan juga kawan-kawan sekalian yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini, baik melalui YouTube ataupun platform yang lainnya. Tidak ada sanjungan dan pujian yang paling sempurna kecuali hanya untuk Allah dan milik Allah semata, yang mana kita memujinya, menyanjungnya, dan kita senantiasa memohon pertolongan hanya kepadanya dikarenakan kita adalah hamba yang lemah. Dan kita pun juga senantiasa memohon maghfirah, ampunan kepadanya semata. Karena betapa butuhnya kita dengan ampunan Allah dan betapa banyak kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kita pun juga membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah lah yang memberikan hidayah. Karenanya siapa yang Allah berikan hidayah, takkan ada yang mampu untuk menyesatkannya, dan siapa yang Allah leluasakan di dalam kesesatan, maka tidak ada satupun yang mampu memberikannya hidayah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga kepada ahlul bait beliau, keluarga beliau yang suci, dan kepada sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain yang mulia, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan lebih baik hingga yaumil qiyamah kelak. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita diperkenankan untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas as'ilatu wa ajwibatu lis-sighari ma la yastaghni anhul kibar. Tanya jawab yang ditujukan untuk anak-anak namun juga dibutuhkan oleh orang-orang dewasa, buah karya dari Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullahu ta'ala. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menurunkan Al-Quranul Karim, kalamullah, firman-Nya yang mulia. Dan para ulama menerangkan bahwa manakala semua kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala itu dihimpunkan, maka semuanya terangkum dalam Al-Quranul Karim. Dan dari Al-Quranul Karim ya, kita meyakini bahwasanya seluruh surat dan ayat yang ada di dalamnya adalah mulia dan agung. Dan kita tidaklah melebihkan satu dengan yang lainnya kecuali apabila Allah sendiri selaku yang berfirman, yaitu apabila Allah melebihkan satu ayat dibanding ayat yang lainnya, maka kewajiban kita adalah mengimaninya, menerimanya. Ini sesuai dengan kehendak Allah, kebijaksanaan Allah, keadilan Allah, yaitu manakala Allah menjadikan sebagian dari surat atau ayat di dalam Al-Quran lebih mulia atau lebih agung dibandingkan yang lainnya. Meskipun semua surat dan ayat dalam Al-Quran adalah agung dan mulia, namun ada yang lebih agung diagungkan oleh Allah. Jika kita berbicara tentang surat yang paling agung, ya,
maka surat yang paling agung adalah suratul Fatihah. Dan jika kita berbicara ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim adalah ayat kursi. Nah ini jadi sepertinya ini ada sedikit kesalahan. Ini bukan surat ya, tapi ayat ya. Ayat apakah yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim? Dan bacalah. Di pertanyaan yang ke-75 dari kumpulan tanya jawab. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di pertanyaan yang ke-75 ini, ya Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullah taala mengajarkan bagi kita dan anak-anak kita tentang apa ayat yang paling mulia, ya. Di kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang Mu'awwidhatain. Ya, dua surat Mu'awwidhah, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Maka di kesempatan ini kita akan berbicara tentang ayat yang paling mulia, yang paling agung. Ya. Jadi kalau surat yang paling mulia Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia adalah ayatul kursi. Ya, adalah apa? Ayatul kursi. Nah, jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, keagungan ayatul kursi ini itu sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwa pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi berkata, "Ya Abul Mundhir." Abul Mundhir itu kunyahnya Ubay bin Ka'ab, ya. Wahai Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abul Mundhir, tahukah kamu ayat apa dari kitabullah ya yang paling agung, yang paling mulia? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi mengulangi lagi pertanyaannya. Ya Abul Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abul Mundhir, tahukah kamu ayat apakah dari kitabullah yang ada bersamamu yang paling mulia, yang paling agung? Qala, kemudian baru Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayatul kursi. Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lantas ya Nabi SAW daraba fi sadrihi, memukul atau menepuk dadanya Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi SAW mengucapkan, Wallahi liyahnikal ilmu ya Abul Mundhir. Semoga engkau ya dimudahkan untuk memperoleh ilmu, wahai Abul Mundhir. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa ya ayat yang paling mulia adalah ayatul kursi, ya, ayat al-kursi. Di antara hikmah dan sebab kenapa ayat kursi ini adalah ayat yang paling a'zam, yang paling agung, yang paling mulia, diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa di dalam ayatul kursi ini, yaitu surat Al-Baqarah 255, di dalamnya mengandung tentang ya asma'ullah wa sifatullah, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang paling utama, yang paling penting, yang mengandung sifat uluhiyah, ilahiyah, yaitu sifat ketuhanannya. Allah lah yang layak disembah, dan wahdaniyahnya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat hidupnya Allah, Al-Hayyu. Kemudian sifat kemandirian Allah, Al-Qayyum. Kemudian sifat ilmunya Allah. Kemudian kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah, kehendaknya Allah. Dan inilah ya disebutkan oleh para ulama
ya nama dan sifat yang paling mendasar. Sehingga di ayat ini menghimpun setidaknya 7 nama dan sifat yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, sehingga ini di antara hikmah yang menyebabkan ayat ini menjadi ayat yang agung. Jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya di antara keutamaan, ya, Ayatul Kursi ini, ya, selain ayat ini merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, juga apa? Juga ayat ini keutamaannya melebihi daripada langit dan bumi, ya. Langit dan bumi. Jadi ayat ini, ya, keutamaannya itu melebihi langit dan bumi. Nah, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan begitu luasnya, begitu besarnya. Tapi ternyata Ayatul Kursi itu lebih agung daripada penciptaan langit dan bumi. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika menerangkan ini, beliau mengatakan karena Ayatul Kursi merupakan salah satu dari kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Tentunya perkataan Allah bukan makhluk, dan perkataan Allah lebih agung, lebih mulia daripada ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Ya. Nah, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, ya. Bahwasanya mengajarkan Ayatul Kursi kepada anak kita itu suatu hal yang penting, ya. Bahkan sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena dengan mengajarkan ayat kursi, ya, ini menjadi sebab seseorang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak dapat mendekatinya. Ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menceritakan tentang adanya pencuri, ya. Di mana ketika itu sahabat Abu Hurairah diminta untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Kemudian, ya, datanglah pencuri yang mencuri makanan. Nah, kemudian di hari ketiga Abu Hurairah berhasil menangkap pencuri tersebut. Nah, ternyata pencuri itu adalah syaitan. Lalu kemudian, ya, pencuri ini meminta kepada Abu Hurairah untuk melepaskannya, dan pencuri ini dia akan menyampaikan sesuatu. Ya. Nah, di antara yang disampaikan oleh pencuri ini adalah apa? Yaitu apa namanya? Jika engkau hendak tidur, maka bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacalah ayat kursi. Ya. Karena dengan membaca ayat kursi Allah akan menjagamu dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu hingga waktu subuh. Nah, lalu kemudian Abu Hurairah pun menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkomentar, ya, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata benar kepadamu padahal dia adalah seorang pendusta. Dan ketahuilah sesungguhnya dia adalah syaitan, ya. Nah, jadi dari sini Nabi SAW itu membenarkan ucapan dari syaitan tersebut padahal syaitan itu pendusta. Pelajarannya bahwa ketika itu datang suatu kebenaran, meskipun itu dari musuh yang paling kita benci ataupun dari syaitan, maka kebenaran lebih kita cintai. Wajib kita terima.
Nah, tapi bukan artinya kita boleh mencari kebenaran atau ilmu dari syaitan, bukan. Karena di sini ya sahabat Abu Hurairah pun juga beliau tidak tahu ya pencuri itu siapa. Kemudian dia ajarkan tentang ayatul kursi ini, kemudian baru diverifikasi. Artinya beliau menyampaikan ini kepada Rasulullah dan Rasulullah yang menetapkan, dan Nabi adalah orang yang paling berilmu. Nah, oleh karena itu Nabi SAW itu membenarkan ucapannya syaitan tersebut, meskipun syaitan adalah pendusta, ya. Dan kita tahu syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Artinya Nabi SAW membenarkan bahwa apabila seseorang hendak tidur membaca ayat kursi, maka dia akan mendapatkan penjagaan Allah sehingga syaitan tidak bisa mendekati hingga waktu subuh. Ya, hingga waktu subuh. Nah, dan juga di antara keutamaan membaca ayatul kursi ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, yaitu Nabi mengatakan man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Siapa yang membaca ayat kursi di akhir setiap salat, maka enggak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ya, ini nanti di pertanyaan yang ke-76. Nah, baik, jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ayatul kursi kepada anak kita penting. Mulai dengan cara kita mentasmi mereka ketika mereka masih kecil. Kita memperdengarkan, kemudian kita talkinkan mereka. Ketika Anda melakukan repetisi, pengulangan, tikrar, dia dengan memperdengarkan kepada anak Anda ayatul kursi ini, maka ketahuilah manusia Allah sudah berikan kemampuan untuk menyerap maklumat atau informasi dan menyimpannya di dalam memorinya. Artinya, maklumat yang senantiasa berulang-ulang diperdengarkan pasti akan dihafalkan. Pasti. Ya. Cepat atau lambat. Ya, karena ini adalah suatu kemampuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, Anda ulang-ulangi pasti ya tentunya dengan izin Allah ya akan bisa menghafalkannya. Karena itu penting untuk mentalkin anak kita dengan ayatul kursi, memperdengarkan hingga mereka pun akhirnya mampu untuk membaca ayatul kursi. Lalu kemudian setelah itu baru kita ajarkan tentang intisari dari ayat kursi ya. Nah, sebelumnya kita ajarkan dulu tentang keutamaan ayat kursi, kemudian juga fadilahnya, manfaatnya. Baru kemudian ajarkan intisari dari ayat kursi, yang mana mempelajari intisari tersebut, ya seseorang akan lebih memahami ya makna, sehingga itu akan lebih mempengaruhi jiwanya. Ya, ayatul kursi di dalam suratul Baqarah itu diawali dengan penetapan tauhid. Ya, tauhid. Allahu la ilaha illa huwa. Allah lah, dia la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illa huwa, kecuali dia, Allah. Di sini ada nafyun wa itsbatun. Ada peniadaan dan penetapan. Yang pertama, Allah menyebutkan untuk dirinya Allah. Allah adalah nama yang agung, yang mulia untuk dirinya. Yang mana Allah menetapkan untuk dirinya nama yang mulia ini, yaitu Allah. Ulama berbeda pendapat tentang nama Allah. Sebagian menyebutkan ya kalau nama Allah itu adalah ismul alam yang jamid. Artinya nama Allah adalah nama Allah yang tidak memiliki mushtaq, tidak memiliki derivat. Artinya itulah nama Allah. Ya. Sementara nama-nama Allah yang lainnya itu memiliki derivat. Ya. Istiqaq. Misalnya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik itu memiliki derivat dari kata rahmah, rahimah, ya, dan yang semisalnya. Tapi kalau Allah, sebagian ulama berpendapat tidak, itu nama memang khusus untuk Allah. Sebagian ulama yang lain lagi menetapkan bahwasanya semua nama-nama Allah ya pastilah mengandung derivat. Ya, karena ini bagian dari kesempurnaan, sebab nama Allah mengandung makna dan sifat. Dan nama Allah Azza wa Jalla ini menurut mereka adalah merupakan ya nama yang memiliki mushtaq,
ya dari kata al-ilah, alihah, yaitu yang dipertuhankan atau yang disembah, yang diibadahi, al-ilah. Ya, maknanya adalah al-ma'luh, yang disembah. Ya, ala kulli hal, ya, bahwasanya nama Allah Azza wa Jalla ini adalah nama yang mulia, nama yang indah yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan ini adalah nama yang paling sering disebutkan untuk dirinya. La ilaha illa huwa, la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada yang layak untuk disembah, yang berhak untuk disembah. Ya, artinya la ilaha bil haqqi, atau la ilaha haqqun, tidak ada sesembahan yang benar, ya, illa huwa, kecuali dia. Huwanya kembali kepada siapa? Allah. Hanya Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu, yang maha hidup, ya, terus menerus, abadi, tidak diawali dengan kelahiran dan tidak diakhiri dengan kematian. Dialah Allah Al-Hayyu, yang maha hidup, dan dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, ya, makhluknya. Makhluknya, kehidupannya diawali dengan ketiadaan, lalu diciptakan atau dilahirkan, kemudian diakhiri dengan kematian. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala, sifat hidupnya adalah abadi dan azali, tidak diawali dengan ketiadaan, tidak diawali dengan kelahiran. Allah senantiasa hidup, dan ini adalah sifat yang mulia yang melekat kepada zatnya dan tidak diakhiri dengan kematian ataupun ketiadaan, ya. Nah, jadi Al-Hayyu artinya Allah adalah yang maha hidup, hidup dengan sendirinya dan selamanya. Ya, maha hidupnya Allah sempurna, berbeda dengan makhluknya. Makhluknya hidup, tapi hidupnya makhluk diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kebinasaan. Allah tidak. Allah maha hidup, ya, dan Allah Subhanahu wa taala hidupnya, kehidupan Allah sempurna secara abadi. Ya, Allah minal awal ilal akhir. Ya, huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang paling pertama dan yang paling akhir. Tidak ada yang lebih pertama dari Allah dan tidak ada yang lebih akhir daripada Allah. Ya. Dan Allah adalah yang maha hidup dengan sendirinya. Allah tidak dikatakan menghidupkan dirinya sendiri, tidak. Ya, atau Allah tidak dikatakan dihidupkan oleh selainnya, tidak. Yang kita katakan adalah Allah maha hidup, Al-Hayyu. Ya. Allah hidup dengan sendirinya dan selamanya. Ini adalah di antara salah satu intisari dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Allah maha hidup, Al-Hayyu. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum maknanya adalah secara bahasa yang maha tegak berdiri, mandiri. Artinya tidak membutuhkan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat atau Rabb yang tidak pernah butuh dengan selainnya. Dia melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Tidak memiliki kelemahan. Tapi semua tidak mampu berdiri tanpa pertolongan Allah. Semua tidak mampu tegak tanpa izinnya. Ya. Jadi Al-Qayyum artinya adalah semua makhluk membutuhkannya dan Allah tidak membutuhkan dengan selainnya. Ya. Nah, dua nama ini apabila digabungkan, Al-Hayyu Al-Qayyum, itu semakin menyempurnakan sifat Allah yang maha hidup, dan kehidupan Allah sempurna, dan Allah pun juga tidak butuh dengan makhluknya, tapi makhluk butuh dengannya. Karena Allah mandiri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pelayan, tidak butuh pembantu, tidak butuh sahabat, tidak butuh pasangan, tidak butuh partner, tidak butuh mitra. Intinya Allah tidak butuh dengan selainnya, karena Allah adalah Al-Ahad, Al-Fardus Samad,
Allah adalah yang maha tunggal, yang maha satu, yang bersifat as-samad, ya, yang semua makhluk bergantung kepadanya dan dia tidak bergantung dengan selainnya. Ya. Nah, oleh karena itu para ulama menerangkan bahwasanya nama Al-Hayyul Qayyum adalah nama yang paling mulia, yang paling agung. Ya. Dan ini merupakan ya pondasi dari seluruh Asmaul Husna yang lainnya. Nama-nama Allah yang husna, yang indah lainnya. Karena ketika Allah disifati dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya, maka semua sifat-sifat itu pastilah dimiliki oleh Zat yang maha hidup, yang hayyu, dan juga dimiliki oleh Zat yang maha qayyum, yang mandiri, tidak membutuhkan dengan makhluknya. Jadi di sini Allah awali dengan penetapan tauhid yang merupakan pondasi dan intisari agama Islam dan agama-agama ya samawi sebelumnya, agamanya para nabi dan rasul. Ya, yaitu tauhid. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ayatul kursi diawali dengan tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dengan nafyun meniadakan semua sesembahan, kemudian menetapkan satu-satunya sesembahan yang benar adalah Allah yang maha hidup, yang maha qayyum, yang maha hidup, yang maha qayyum. Ini menunjukkan bahwasanya selain Allah itu ya hidup, tapi hidupnya lemah. Diawali dengan ketiadaan, kemudian dia diciptakan atau dibuat, kemudian dia binasa. Yang lebih parah lagi adalah mereka yang menyembah patung-patung yang tidak bernyawa. Ya, yang tidak hidup, yang tidak bisa mengusir lalat apabila lalat itu menempel ke dalam tubuhnya. Artinya patung-patung tersebut mereka nggak bisa menjaga dirinya. Lantas bagaimana bisa mereka disembah? Nah, ini menunjukkan betapa ya tidak berakalnya manusia-manusia yang menyembah patung-patung atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan baginya sifat-sifat yang tidak layak. Ya, setelah Allah menetapkan baginya sifat maha hidup, al-hayyu al-qayyum, Allah menafikan sifat la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Ya. Artinya la ta'khudhuhu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipengaruhi dengan sinatun, yaitu rasa kantuk. Wala naumun, dan tidak pula tidur. Berbeda dengan makhluk. Makhluk apapun itu pasti membutuhkan istirahat. Apalagi manusia nih. Ya. Allah tidak. Allah tidak lelah, tidak capek, enggak ngantuk. Allah senantiasa mengawasi hamba-hambanya, menjaga, memelihara, dan mengatur. Ya, setiap detik, setiap desahan nafas, lebih dari 24 jam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Ya. Dan Allah tidak mengantuk, Allah tidak lemah, dan Allah tidak tidur. Karena Allah suci, terbebas dari segala bentuk kekurangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan, memperhatikan, melihat, mendengar, mengawasi, dan tidak lalai dari hambanya sedikit pun. Ya. Dan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau menerangkan bahwasanya disebutkan mengantuk dulu biasanya karena orang sebelum tidur dia bakal mengantuk. Pun seandainya dia tidak tidur, maka mengantuk ini menunjukkan kelemahan atau hilangnya konsentrasi. Sehingga dia kurang awas, kurang aware dengan sekelilingnya karena dia mengantuk. Ya, misalnya ketika bicara kemudian dia ngantuk, nah itu biasanya akan ada perhatiannya yang hilang. Itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah ketika memperhatikan, maka perhatian Allah itu begitu detail dan jeliknya. Allah Al-Latiful Khabir. Ya. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak lelah, tidak ngantuk, dan tidak capek. Itu
berbeda dengan kita. Dan umumnya manusia itu sebelum tidur ngantuk. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ya jika ada yang mengatakan ya, kenapa kok harus disebutkan kedua hal ini, ngantuk dan tidur? Padahal kalau seandainya disebutkan ngantuk saja sudah cukup. Jadi nggak perlu menyebutkan tidur, atau tidur saja sudah cukup, nggak perlu disebutkan ngantuk. Ya. Nah, ini disebutkan diantaranya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Allah menyebutkan ngantuk dan tidur, ini menunjukkan kesempurnaan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umumnya ya, orang tidur itu biasa diawali dengan kantuk. Tapi ternyata tidak semua orang yang tidur itu ngantuk dulu. Ya, jadi misalnya dia setelah bekerja, kemudian dia pulang di atas kasur, dia langsung tidur. Padahal dia nggak ngantuk. Atau juga ada orang yang ngantuk, tapi dia bisa menahan kantuknya, sehingga dia tidak tidur. Misalnya dia ngopi. Ya. Nah, ini adalah sifat-sifat manusia, sifat-sifat makhluk. Mereka ngantuk dan butuh tidur. Allah Subhanahu wa taala itu suci dan terbebaskan dari sifat-sifat yang lemah seperti ini. Karena dia Allah Maha sempurna. Ya. Nah, karenanya Allah sebutkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, lahu, milik Allah lah, miliknya, ma fis samawati, apa-apa atau segala yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Artinya semua yang ada di langit dan di bumi ya adalah milik Allah. Apapun itu. Yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Karena Allah yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan, maka menjadi milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah dan berada di bawah pengaturan Allah. Artinya makhluk itu tidak memiliki, tapi makhluk dimiliki. Allah adalah Al-Malik dan kita adalah mamluk. Allah adalah raja. Allah adalah tuan. Allah adalah majikan. Allah adalah pemilik. Dan kita adalah mamluk. Kita adalah yang dimiliki. Kita adalah yang dipunyai. Dan yang memiliki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan kita, majikan kita adalah Allah Azza wa Jalla semata. Karena kita adalah hamba. Ya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Berada di bawah kekuasaan Allah. Berada di bawah pengaturan Allah. Dan tidak ada satupun yang lepas kecuali ya menurut pengaturan Allah sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi jamaah sekalian, ini mengajarkan kita bahwasanya kita sejatinya nggak punya apa-apa. Semuanya itu titipan dari Allah. Harta kita, rumah kita, anak kita, kendaraan kita, apapun itu yang ada, itu milik Allah. Ya, mungkin kita boleh mengatakan ini punya saya. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dari bekerja. Iya, itu adalah milik Anda, tapi sejatinya ya titipan dari Allah. Allah yang berikan itu kepada Anda. Dan Allah bisa mengambilnya anytime, kapanpun dari Anda. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwasannya ya, karena semua milik Allah, berarti semua titipan Allah. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sandarkan semuanya kepada Allah. Dan kita sabar, ridho dan qanaah dengan semua pemberian Allah, dan manakala Allah mengambil apa yang dia miliki. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang masalah syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u. Siapakah gerangan yang dapat memberikan syafaat indahu di sisinya illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Artinya, tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Ya, yang dimaksud dengan syafaat di sini artinya adalah memberikan ya semacam uh, perantara ya agar bisa mendatangkan manfaat, maslahat dan menolak madarat ya. Dan syafaat yang dimaksud di sini adalah doa, memohon kepada Allah ya. Nabi SAW Allah berikan kepada beliau ada syafaatul uzma, syafaat yang khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ya, di antaranya adalah syafaat untuk hisab dan syafaat ada di antara kaumnya atau umatnya yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga ada syafaat bagi para penghuni surga agar pintu surga dibukakan setelah Nabi pertama kali yang memasuki surga itu, ya. Allah memberikan hak syafaat. Nah, namun juga ada syafaat yang Allah berikan kepada selain Nabi SAW, ya. Itu syafaat untuk orang tua, untuk anak, untuk saudara, untuk sahabat, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, akan tetapi syafaat itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertauhid, beriman kepada Allah, orang yang bertakwa, ya, dan orang-orang yang saleh. Dan syafaat itu tidak bisa diperoleh kecuali pertama, ya, Allah meridhoi asy-syafi', yang memberikan syafaat. Allah ridho dengannya, dengan orang yang memberikan syafaat. Yang kedua adalah Allah ridho dengan al-musyaffa' lah, orang yang diberikan syafaat. Allah juga ridho dengannya. Yang ketiga, syafaat itu berjalan sesuai dengan izin Allah atau kehendak Allah. Nah, itu adalah syaratnya, ya. Nah, jadi kita tahu syafaat itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena itu sungguh alangkah naifnya, alangkah bodohnya ketika seseorang dia malah berdoa meminta syafaat kepada makhluk, meminta kepada nabi, meminta kepada orang saleh, ya, atau meminta kepada wali atau malaikat, maka ini termasuk kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat tersebut. Jika Anda ingin memperoleh syafaat, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak meminta kepada selainnya. Dan ketahuilah bahwasanya Anda tidak akan memperoleh syafaat kecuali Anda ya meraih ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah sehingga Anda diridhoi oleh Allah. Karena itu syaratnya. Syarat agar seseorang bisa memberikan syafaat dan diberikan syafaat, Allah ridho dengannya. Ya, karena ya Allah tidak ridho dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah tidak ridho dengan orang-orang yang melakukan kekufuran. Allah tidak ridho dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Allah ridho dengan mereka yang muwahhid, mentauhidkan Allah, yang bertakwa, yang saleh. Ya, karena itu apabila kita ingin mendapatkan syafaat, maka carilah, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pengetahuannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka, ya, di tangan mereka atau di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Allah tahu semuanya. Artinya pengetahuan Allah itu begitu luasnya, ya, meliputi segala sesuatu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu yang sedang terjadi. Allah tahu yang belum terjadi. Allah tahu semuanya. Allah tahu apa yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu sesuatu yang apabila itu ditakdirkan terjadi, ya, namun dia tidak menetapkannya, Allah pun juga tahu. Karena semuanya adalah berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pengetahuan Allah begitu sempurnanya. Dan ini penting sekali kita ajarkan kepada anak kita agar menumbuhkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Karena dimanapun kita berada, mau di tempat ramai, tempat sepi, mau di atas gunung ataupun di dalam goa, Allah tahu semuanya. Tidak ada satupun tempat yang tertutup atau tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, Allah kemudian baru menerangkan tentang pengetahuan manusia. Wala yuhituna bi syai'in, dan mereka tidaklah memiliki pengetahuan tentang sesuatu min ilmihi, dari ilmu Allah, illa bima syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah milik Allah, dari Allah, dan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah Al-Alim, Allah Maha berilmu. Pengetahuan atau ilmu Allah sempurna. Tidak diawali dengan kebodohan, tidak diawali dengan ketidaktahuan, dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Manusia enggak, manusia diawali dari bodoh dulu, enggak tahu dulu, jahil dulu. Kemudian diakhiri dengan lupa, pikun. Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya begitu sempurna, meliputi segala sesuatu. Ya, dimanapun, ya, Allah tahu. Kapanpun Allah tahu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai ilmu dan mencintai orang yang berilmu. Dan Allah karuniakan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini mengajarkan kita bahwasanya apabila Anda menginginkan ilmu, maka mintalah kepada Allah Al-Alim, ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan ini juga mengajarkan bahwasanya ketika kita memiliki ilmu, hendaknya kita tidak takabur dan tidak sombong. Kenapa? Karena itu ilmu adalah Allah yang karuniakan, Allah yang berikan. Ya. Dan dengan ilmu itulah akhirnya kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mengenali nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, yaitu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi. Ya, wasi'a kursiyuhu. Kursinya Allah itu begitu luas, ya. As-samawati wal ardi, yaitu meliputi langit dan bumi. Allah memiliki kursi di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ya. Nah, sahabat yang mulia, turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menerangkan yang dimaksud dengan al-kursi adalah maudhi'u qadamaihi. Kursi adalah tempat berpijaknya kedua telapak kaki Allah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah, ya, itu menetapkan semua sifat-sifat termasuk sifat zatnya Allah sebagaimana datang di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, tanpa menolaknya, tanpa menafikannya, tanpa menakwilkannya atau mentahrifnya, tanpa mentasbih atau mentamsilkannya, dan tanpa, ya, mentakyifnya, yaitu menggambarkan kaifiatnya. Ya. Namun sebagian orang itu mereka salah paham dengan konsep isbat, ya, seperti ini. Itu dikatakan berarti, ya, ahlu sunnah itu mereka mujassim, menetapkan jasmani bagi Allah. Allah punya tubuh, kan Allah punya kaki dong. Berarti Allah punya tubuh. Padahal tidak datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan Allah punya jasmani, Allah punya jasad. Karena itu istilah yang tidak Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita tidak mempergunakannya. Ya, la nasta'miluhu, kita tidak mempergunakan istilah-istilah tersebut. Namun apabila, ya, sebagian manusia mempergunakan istilah tersebut, ya, maka kita lihat perinciannya. Artinya tidak kita tolak dan tidak kita terima begitu saja. Contoh misalnya, ketika dituduh dengan ketika kita isbat tentang wajah Allah, kaki Allah, tangan Allah, berarti Anda mujassim. Berarti Anda telah menetapkan jasmani bagi Allah. Maka kita jawab, yaitu apa? Apa yang Anda pahami dengan jasmani atau jasad? Kalau Anda memahami jasmani atau jasad adalah seperti makhluk, seperti kita, ada darah, ada tulang, ada otot, berarti Anda yang jatuh kepada tasbih. Anda yang jatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kita tidak pernah berbicara atau menetapkan demikian, dan kita tidak pernah meyakini, ya, hal-hal yang seperti ini, ya. Karena kita tidak menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya nggak pernah menyebut tentang jasad.
Anda yang membawa istilah jasad. Karena menurut Anda apabila ada tangan, ada wajah, ada kaki, berarti punya jasad. Maka kita kembalikan, apabila yang Anda maksudkan dengan jasad itu adalah sama seperti makhluk, ada darahnya, ada tulangnya, ada ototnya, ada sarafnya, maka ini pendapat kufur, kita berlepas diri darinya. Karena jatuh kepada tasbih. Namun, jika yang Anda maksudkan dengan jasad itu adalah, ya, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki kaki, ya, sesuai dengan kesempurnaan Allah yang berbeda dengan makhluknya, maka kita menetapkannya. Itu kita menetapkan Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menetapkan hal tersebut. Ya, meskipun itu Anda sebutkan dengan jasad, istilah jasad, ya, namun jasadnya Allah berbeda dengan makhluknya, nggak sama. Ya, karena Allah, ya, berbeda dengan makhluknya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya kursinya Allah adalah maudhi'u qadamaihi, yaitu tempat, ya, telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini menunjukkan betapa besarnya kursi Allah Azza wa Jalla, dan Allah Akbar, Allah lebih besar lagi. Ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Nabi bersabda, "Mas samawatu sab' ma'al kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin." Ya, tidaklah langit yang 7, ya, dibandingkan dengan kursi Allah itu bagaikan sebuah cincin atau anting, ya, yang berada di tanah lapang yang begitu luasnya. Ya. Jadi ini ibarat yang diberikan oleh Nabi SAW. Antara langit yang 7 dibandingkan kursi Allah. Jadi kursi Allah lebih besar. Ya. Makanya disebut dengan ayatul kursi. Lalu kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak merasa berat di dalam menjaga, memelihara keduanya, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak merasa capek, lelah, tidak. Kita manusia sangat mudah untuk lelah dan capek. Misalnya kita sebagai orang tua ketika mendidik anak kita lelah, capek. Ya, ketika kita sebagai seorang ayah pada saat kita bekerja, kita lelah, capek. Ya, manusia, makhluk itu sangat mungkin capek ketika memelihara atau menjaga sesuatu. Tapi Allah ketika memelihara langit dan bumi, Allah tidak lelah, Allah tidak capek. Itu suatu hal yang mudah bagi Allah, enteng bagi Allah, ringan bagi Allah. Tidak terberati sedikit pun. Ya, enggak berat sedikit pun karena Allah Maha Kuat. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ya. Itu sesuatu hal yang mudah bagi Allah. Kenapa? Wa huwal aliyyul azim. Karena dialah Allah yang al-ali, Maha tinggi, al-azim, Maha agung. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tinggi lagi Maha agung. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Zatnya berada di atas ketinggian al-ulu, yaitu di atas langit yang 7, di atas arsy-Nya. Ya. Nah, Al-Azim, Allah Maha Agung. Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih agung, lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, berkaitan dengan ayatul kursi ini, ya. Yaitu ayat yang paling mulia, yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Talkinkan mereka ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, Allah dialah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia yang Maha Hayyu, Maha Hidup, lagi Maha Qayyum, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah dipengaruhi oleh rasa kantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, miliklah apa yang ada, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu. Siapa gerangan yang dapat memberikan syafaat di sisinya illa biizni, kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang mengetahui ya segala apa yang ada di depanmu ataupun yang ada di belakangmu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidaklah memiliki pengetahuan tentang sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apabila Dia kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dia dan betapa luasnya kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Dia tidaklah merasa berat atau terbebani ya di dalam menjaga keduanya langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dialah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Nah, jadi dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, ayat ini itu memiliki ya makna dan hikmah serta faidah yang sangat luar biasa sekali. Ya. Dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang begitu sempurnanya. Nah, oleh karena itu ajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan di pertanyaan yang ke-76 ya, karena ini berkaitan dengan ayat kursi ya, yaitu akmilil hadis ya. Nah, sempurnakan hadis berikut ini. Artinya kita ajarkan dulu dong, kita talqin dulu hingga hafal, baru kemudian kita ya semacam kita tes uji coba untuk melanjutkan hadis. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin, man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin." Siapa yang membaca ayat kursi selepas setiap salat, maka jawablah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Ini salah ya, illa an yamuta bukan yamutu. Ya, lam yamna'hu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya min dukhulil jannah, dari masuk ke dalam surga, illa an yamuta, ya, sampai dia meninggal dunia. Ya. Artinya membiasakan membaca ayat kursi selepas salat, setiap selesai salat, maka ini menjadi sebab seseorang dia masuk surga. Ya. Yaitu apabila dia membiasakan untuk membaca ayatul kursi ini. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengajarkan kepada anak kita ayat kursi untuk membiasakan mereka membacanya. Ya. Yang pertama adalah secara mutlak. Jadi boleh kita baca anytime tanpa kita khususkan waktunya, tempatnya. Ya, intinya kapanpun kita ingin membaca, kita baca. Ya. Juga misalnya dalam kondisi kita lagi takut, kita lagi gelisah, atau yang semisalnya, ya, itu secara umum kita boleh baca ayat kursi atau yang lainnya. Lalu kemudian kita ajarkan untuk membaca ayatul kursi di dalam kondisi-kondisi yang telah dijelaskan oleh Rasulullah secara spesifik. Misalnya ketika zikir pagi dan petang. Ya, ketika pagi dan petang. Sebagaimana di dalam riwayat yang disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab tadi. Ya, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, idza Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, idza qara'atha ghudwatan ujirat minna hatta tumsiyah
Qara'atha hina tumsi ujirat minna hatta tusbih. Ya. Siapa yang membaca ayatul kursi ketika pagi, maka dia akan dilindungi hingga petang. Dan siapa yang membacanya ketika waktu petang, maka dia akan dilindungi hingga pagi. Ya. Jadi membiasakan membaca ayat Al-Kursi sebagai zikir pagi dan petang, maka dia akan mendapatkan perlindungan selama sehari itu. Membacanya pagi, Allah lindungi sampai sore. Membacanya sore, Allah lindungi sampai besok paginya lagi. Dan ketika Allah memberikan perlindungan, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk mencederainya. Nah, lalu kemudian juga di antara waktu yang perlu kita ajarkan anak kita untuk membaca ayatul kursi adalah ketika sebelum tidur, ya. Nah, ini sebagaimana tadi hadis yang sudah kita sebutkan, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika beliau diminta untuk menjaga tentang zakat di sebuah gudang, datang pencuri, kemudian ya di hari ketiga pencuri tersebut berhasil ditangkap, ya. Lalu kemudian dia meminta untuk dilepaskan dengan janji dia akan mengajarkan, ya. Yaitu dia mengatakan da'ni wa'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Ya. Lepaskan aku, ya, nanti aku akan ajarkan kamu, yaitu kalimat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu manfaat, ya, dengan membaca hal tersebut. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Ma huwa?" Apa itu? Qala, pencuri tadi mengatakan, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi." Ya, jika engkau hendak menuju ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, sampai akhir ayat. Kemudian kata pencuri tadi, fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Ya. Nah, jadi fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadi hafid, penjaga atasmu. Wala yaqrabannaka syaitanu hatta tusbi, dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai waktu pagi. Ya. Faqallaitu sabilahu fa asbahtu. Ya. Nah. Lantas apa? Lantas Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun beliau melepaskan dia karena kan beliau termasuk sahabat yang semangat, ya, untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan, ya. Nah, lalu kemudian besok harinya Rasulullah bertanya, faqala li Rasulullah SAW, ma fa'ala asiruka al-barihah. Ya. Nah, Rasulullah bertanya, ya. Ya, intinya ma fa'ala asiruka al-barihah. Apa yang dikerjakan oleh tawananmu semalam? Qultu ya Rasulullah, zama annahu yu'allimuni kalimat yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabilah. Maka Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, ya, dia mengklaim dia telah mengajarkan aku kalimat yang dapat memberikan aku manfaat, ya, yang Allah akan memberikan aku manfaat dengannya, maka aku pun, ya, mengikutinya. Kemudian Nabi bertanya, "Mahia?" Apa itu? Qultu qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtim. Yaitu apabila engkau hendak menuju kepada ranjangmu, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Ya.
wa qala li lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbih. Kemudian dia berkata kepadaku, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadi penjaga bagimu dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai waktu subuh. Wa kanu ahrasa syai'in alal khairi, dan mereka para sahabat adalah orang yang paling bersemangat di dalam kebaikan. Maka Nabi menjawab, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, adapun dia si pencuri tadi yang telah engkau tawan itu yang engkau lepaskan, maka sesungguhnya dia telah jujur kepadamu padahal dia seorang pendusta. Ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin ya Aba Hurairah. Tahukah kamu siapa yang engkau ajak bicara semenjak 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, qala la, qala dzaka syaitanun. Itu adalah syaitan. Nah, jadi dari sini ya Nabi SAW itu mentakrir ya apa yang disebutkan oleh syaitan, ya meskipun syaitan itu pendusta, namun di dalam hal ini dia berkata benar, yaitu membaca ayatul kursi ketika hendak tidur, maka dapat mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah, dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai waktu pagi. Terus kemudian juga ajarkan untuk dibiasakan membaca setiap selesai sholat, ya di antara sholat 5 waktu, sebagaimana tadi hadis ya di hadis ke-76 ya, pertanyaan 76, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin ya lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamutah. Siapa yang baca ayat kursi setiap selesai salat, tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Nah, jadi ini adalah di antara waktu-waktu yang bisa kita ajarkan kepada anak kita agar mereka membiasakan untuk membaca ayatul kursi ya. Dan ini adalah ayat yang sepatutnya sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertanyaan yang berikutnya ke-77, yaitu tentang surat yang paling afdal ya. Dan yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.